Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarista Afris Puspanitias. Saya dari kelas 3F Prodi Penjas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara kebugaran jasmani, motivasi belajar, dan pola makan terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang, yaitu ada pendahuluan yang berisi pendidikan jasmani atau PJOK berperan tidak hanya dalam mengembangkan fisik manusia, tetapi juga dapat berdampak pada aspek mental dan akademik. Kebugaran jasmani, siswa yang baik menunjukkan kapasitas tubuh untuk melakukan aktivitas harian secara efektif tanpa kelelahan berlebihan, yang pada gilirannya bisa mendukung proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Penelitian literatur menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kebugaran jasmani dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, yaitu kajian teoritis yang berisi pertama, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang melakukan aktivitas fisik tanpa kelelahan kelebihan serta memiliki cadangan energi untuk aktivitas tambahan. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan siswa untuk belajar secara efektif, menetapkan tujuan belajar, dan berusaha mencapai prestasi optimal. Yang ketiga, pola makan. Pola makan merupakan kebiasaan konsumsi makanan yang mencakup jenis, frekuensi, waktu, dan keseimbangan nutrisi yang dikonsumsi oleh siswa. Yang keempat, yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran yang dipresentasikan dalam nilai akademik, penguasaan kompetensi, atau capaian penilaian sekolah. Yang kelima, hubungan antar variabel. Ketiga variabel saling berinteraksi di mana pola makan sehat mendukung kebugaran, meningkatkan motivasi, dan keduanya bersama-sama mendukung performa akademik. Yang ketiga, berikut rangkuman temuan dari beberapa penelitian terdahulu yang dengan variabel penelitian, yaitu kajian empiris. Penelitian terkait kebugaran jasmani. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kebugaran lebih tinggi memiliki performa akademik lebih unggul, terutama dalam pelajaran yang dibutuhkan konsentrasi tinggi. Penelitian terkait motivasi belajar. Studi empiris menemukan bahwa motivasi belajar berpengaruh langsung terhadap capaian prestasi belajar. Penelitian terkait pola makan. Banyak penelitian menemukan bahwa kebiasaan sarapan sehat berkorelasi dengan peningkatan daya ingat konsentrasi di kelas. Penelitian integratif. Meskipun ketiga variabel ini telah banyak diteliti secara terpisah, penelitian ini yang menguji hubungan simultan antara kebugaran jasmani, motivasi belajar, dan pola makan terhadap prestasi belajar masih relatif terbatas, terutama dalam konteks kota di Indonesia seperti di Kediri. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang mengenai pentingnya kebugaran jasmani, motivasi belajar, dan pola makan dalam mendukung prestasi belajar siswa, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah terdapat hubungan antara kebugaran jasmani dengan prestasi belajar siswa. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara pola makan dengan prestasi belajar siswa. Yang keempat, apakah terdapat hubungan secara simultan antara kebugaran jasmani, motivasi belajar, dan pola makan terhadap prestasi belajar siswa. Yang kelima, yaitu tujuan penelitian. Secara dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kebugaran jasmani dengan prestasi belajar siswa, untuk menganalisis hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, untuk menganalisis hubungan antara pola makan dengan prestasi belajar siswa, untuk mengetahui hubungan secara simultan antara kebugaran jasmani, motivasi belajar, dan pola makan terhadap prestasi belajar siswa. Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian mengenai hubungan antara kebugaran jasmani, motivasi belajar, dan pola makan terhadap prestasi belajar siswa diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan jasmani, kesehatan, psikologi, pendidikan dengan menghadirkan data empiris terkait faktor fisik dan psikologis terhadap prestasi belajar siswa.
Yang kedua, manfaat pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi dan kesadaran kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Yang kedua, bagi guru dan sekolah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program sekolah yang mendukung kebugaran fisik dan nutrisi siswa. Yang ketiga, bagi orang tua, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pola nutrisi yang seimbang. Yang keempat, bagi pembuat kebijakan pendidikan, data penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan sekolah dan daerah yang menekankan pentingnya kesehatan fisik. Batasan masalah untuk menjaga fokus penelitian agar terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut. Subjek penelitian dibatasi pada siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Variabel bebas dalam penelitian meliputi kebugaran jasmani yang dibatasi pada komponen kebugaran yang dapat diukur melalui tes kebugaran standar sekolah, motivasi belajar yang dibatasi pada aspek internal dan eksternal siswa yang diukur menggunakan instrumen skala motivasi belajar terstandarisasi, pola makan yang dibatasi pada kebiasaan konsumsi makanan seharian termasuk kebiasaan sarapan, frekuensi konsumsi makanan bergizi, dan berkecukupan nutrisi dasar. Variabel terikat adalah prestasi belajar siswa yang dibatasi pada nilai akademik yang diperoleh dari nilai rapor. Penelitian ini berfokus pada hubungan korelasi antar variabel dan tidak menguji pengaruh kausal secara langsung melalui metode eksperimen. Penelitian dibatasi pada periode waktu tertentu sesuai pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi dan situasi pada periode tersebut dan tidak menggambarkan perkembangan jangka panjang. Sekian presentasi yang baik, kali ini saya akan melanjutkan ke bab 2 yaitu kajian pustaka yang berisi kajian teori kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran jasmani physical fitness umumnya diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik sehari-hari. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani menurut literatur olahraga, kebugaran jasmani meliputi aspek seperti daya tahan. Yang ketiga, kebugaran jasmani dan fungsi otak atau perubahan fisiologis. Kebugaran jasmani memenuhi aliran darah, suplai oksigen, dan metabolisme tubuh. Yang B, motivasi belajar. Yang pertama, definisi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan siswa tertarik, giat, dan konsisten dalam proses belajar. Kedua, peran dalam prestasi belajar. Motivasi belajar sering dianggap sebagai variabel mediator atau moderator antara kondisi fisik, gaya hidup siswa, dan prestasi akademik. C, pola makan atau kebiasaan makan. Definisi pola makan atau status gizi. Pola makan sehat mencakup konsumsi makanan bergizi, asupan makro dan mikronutrien yang seimbang, serta makanan teratur. Yang kedua, pola makan, kondisi fisik, dan kebugaran jasmani. Asupan gizi yang mengandung baik mendukung perkembangan fisik, stamina, dan daya tubuh. D, integrasi kerangka konseptual, mekanisme hubungan antar variabel. Yang pertama, pola makan status gizi, yaitu memengaruhi kebugaran jasmani karena asupan gizi mempengaruhi stamina dan kondisi fisik. Kebugaran jasmani mempengaruhi motivasi belajar, kondisi fisik yang baik mendukung konsentrasi energi dan semangat belajar. Yang ketiga, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar siswa. Motivasi tinggi mendukung usaha, konsistensi, dan efektivitas belajar. Keempat, pola makan, status gizi, dan kebugaran jasmani secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi prestasi belajar dengan motivasi belajar sebagai mediator. Yang kedua, kerangka berpikir. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, saya sarankan kerangka berpikir penelitian Anda sebagai diagram dalam teks pola makan, status gizi, kebugaran jasmani. Itu secara tidak langsung berhubungan motivasi belajar dan juga prestasi belajar, mediator antara hubungan jasmani dan pola makan.
Penjelasannya, pola makan, status gizi, kebugaran jasmani. Yang kedua, asupan gizi yang baik dan kebiasaan makan sehat mendukung kondisi fisik dan kebugaran jasmani. Yang ketiga, kebugaran jasmani, yaitu berhubungan dengan motivasi belajar. Keempat, kondisi fisik yang baik memungkinkan siswa memiliki energi, stamina, dan konsentrasi yang mendukung motivasi belajar. Motivasi belajar, prestasi belajar. 6. Motivasi yang tinggi mendorong usaha, konsentrasi, dan keseriusan dalam belajar mempengaruhi pada hasil akademik. Yang ketujuh, pola makan dan kebugaran jasmani. Yang ke bab 3 sekarang kelanjutannya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu desain dan pendekatan penelitian. Mengingat tujuan utama penelitian adalah mengukur tingkat keterkaitan dan pengaruh antar variabel secara sistematis. Pendekatan kuantitatif menjadi pilihan utama. Yang ketiga, 2, lokasi dan waktu penelitian. Pemilihan kota Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji fenomena ini dalam konteks geografis dan sosial tertentu. Yang ketiga, 3, populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa S1 terutama yang berada di program prodi Penjas atau program studi sejenis di Kota Kediri. Kelompok ini dianggap paling relevan karena variabel kebugaran jasmani dan motivasi belajar berada pada domain studi mereka. 3.4 Definisi operasional variabel. Ketiga variabel utama harus didefinisikan secara operasional agar dapat diukur secara empiris dan tidak menimbulkan ambiguitas. 3.5 Instrumen pengukuran kebugaran jasmani. Untuk mengukur kebugaran jasmani, penelitian ini akan menggunakan instrumen baku yang diakui dalam ilmu keolahragaan. 3.6 Instrumen pengukuran motivasi belajar. Motivasi belajar akan diukur melalui kuesioner terstruktur yang mengadaptasi atau memodifikasi skala motivasi yang telah tervalidasi. 3.7 Instrumen pengukuran pola makan. Pengukuran pola makan akan menggunakan instrumen seperti food yang dimodifikasikan agar relevan dengan jenis makanan dan kebiasaan gizi di Indonesia. Yang ketiga, 9 Uji instrumen dan asumsi statistik. Sebelum data dianalisis, semua instrumen harus melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan sampel uji coba yang tidak termasuk dalam sampel utama. Yang terakhir, 3.10 yaitu teknik analisis data. Analisis data akan diawali dengan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik variabel dengan sampel. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.